Interes dengan bangga mempersembahkan nonton bareng dan diskusi dengan tema potensi dan tantangan kekayaan Rafflesia serta mengawal biodiversity Sumatera Barat. Dipandu oleh Mayani Effendi. Alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Selamat malam para tamu undangan dalam acara nonton bareng dan diskusi dengan tema potensi dan kekayaan Rafflesia serta mengawal biodiversity Sumatera Barat Sabtu 11 Juli, maksud kami Juni 2022. Berikan tepuk tangan untuk kita semua pada malam hari ini, luar biasa. Dan juga saya menyapa untuk para penonton yang sudah hadir di live streaming YouTube Interes. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen konten-konten yang dihadirkan oleh Interes tentunya. Pada malam hari ini sudah hadir Ketua Elkam Palupu, Bapak Safil Datuk Rajo Api. Selamat datang Bapak. Selanjutnya Bapak Joni Hartono selaku penangkar Rafflesia yang sudah jauh-jauh datang dari Palupu Agam. Selamat datang Bapak Joni. Dan juga yang teristimewa pada malam hari ini keempat narasumber kita, Kepala BKSDA Resort Maninjau Bapak Ade Putra. Selamat datang Bapak Ade. Selanjutnya Ketua Jurusan Biologi Universitas Andalas, Dr. Wilson Novarino. Selamat datang Bapak. Dan juga Direktur LBH Padang, Ibu Indira Suryani. Selamat datang Uni. Luar biasa, sungguh banyak penggemarnya. Dan juga pada malam hari ini kita menghadirkan seorang jurnalis Mongabai, yaitu Bapak Jaka HB. Selamat datang Bapak Jaka. Luar biasa, semoga malam hari ini kita yang datang mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya dan malam minggu yang bermutu. Juga dalam rangkaian acara nobar ini nantinya kita akan memberikan door prize kepada penanya dan juga tamu undangan yang aktif. Ya, ada berupa merchandise dari Interes yang akan kita bagikan pada malam hari ini. So jangan lupa untuk teman-teman yang di streaming YouTube, jangan lupa untuk tuliskan komentarnya di kolom komentar, nanti kita akan bacakan juga pada malam hari ini. Dan kita tadi sudah dihibur oleh Wahyu Band, berikan tepuk tangan dulu untuk Wahyu Band. Gak hanya satu lagu ya, nanti akan ada beberapa lagu juga dan ada musikalisasi puisi juga tentunya yang akan dihadirkan oleh Wahyu Band. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada panitia penyelenggara pada malam hari ini yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pabrik Blok. Terima kasih Pabrik Blok sudah memberikan kita tempat ya yang luar biasa pada malam hari ini. Harusnya kita berada di luar ya dengan penonton yang cukup membludak harusnya. Tapi apa boleh buat karena hujan yang mengguyur pada malam hari ini kita pindah dengan lokasi indoor. Selanjutnya kita juga ucapkan terima kasih kepada Bacarito Coffee yang sudah support acara kita pada malam hari ini. Dan tentunya seluruh kru Interes. Luar biasa. For your information para tamu undangan, Interes merupakan salah satu kanal berbasis jurnalistik news di YouTube dengan pilihan konten lebih menyasar pada isu lingkungan, sejarah, budaya, wisata pendidikan, dan juga kemanusiaan. Kanal yang berbasis di Sumatera Barat ini juga telah terverifikasi oleh Google. Pendirinya merupakan satu dari 2 jurnalis Indonesia yang sudah terpilih mengikuti YouTube Creator Program for Independent Journalists yang diadakan oleh Google Internasional bersama 49 jurnalis lain dari berbagai negara di belahan dunia. Boleh tepuk tangannya? Luar biasa. Dan salah satu dari jurnalis Indonesia yang terpilih adalah Bang Aidil Ikhlas yang merupakan founder Interes. Untuk itu langsung saja kita dengarkan sambutan dari Bang Aidil Ikhlas. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada tamu undangan kita, kepada 4 narasumber. Para 4 narasumber ini adalah tokoh-tokoh idola saya yang sangat memberi inspirasi untuk peliputan lingkungan khususnya. Dan juga kepada Pak Joni Hartono yang setahu saya dari keterangan BKSDA Resort Maninjau, beliau adalah orang pertama di Indonesia yang berhasil menangkarkan Rafflesia di luar habitat. Jadi
jika selama ini Rafflesia itu hanya tumbuh di dalam hutan, di perbukitan, sekarang sudah tumbuh di halaman rumah Pak Joni Hartono. Tepuk tangan. Terima kasih sekali lagi. Ini adalah salah satu program dari kami untuk mencoba menghadirkan tayangan-tayangan yang berkualitas kepada publik, dan kita sekarang memilih tema lingkungan ini karena memang kita anggap ini persoalan yang sangat penting bagi seluruh umat manusia, dan kita berharap dari kegiatan ini bisa menimbulkan semangat baru, pengetahuan baru, dan juga tentu saja kemauan dan inspirasi dan perjuangan bagi generasi-generasi baru gitu. Jadi hutan alam itu adalah warisan dari dari anak cucu nanti. Nah, itu makanya kita memilih tema ini, dan tema biodiversity ini juga menarik. Kenapa? Karena memang di Sumatera Barat ini ternyata sangat kaya dengan kekayaan keanekaragaman hayati itu. Tidak hanya Rafflesia, tapi berbagai jenis flora dan fauna juga banyak di daerah kita. Dan tentu saja butuh perhatian serius dari tidak saja dari masyarakat tapi juga pemerintah untuk bisa menjaga ini sehingga nanti bisa tetap ada dan bisa terus bersinergi bersama masyarakat. Kita berharap biodiversity Sumatera Barat ini tetap lestari hingga nanti. Mungkin itu saja sambutan saya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir, dan selamat menonton dan selamat menikmati diskusi yang saya rasa pasti bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hakikatnya, kita hidup berdampingan dengan alam, Bapak Ibu semua. Tentunya dengan menjaga alam, kita ikut berkontribusi memberikan warisan yang tak ternilai untuk generasi mendatang. Seperti Rafflesia, bunga langka yang terbesar di dunia ini patut kita lestarikan dan kita jaga habitatnya. Melalui pemutaran video dokumenter ini, semoga kita semakin proaktif dalam menjaga habitat bunga Rafflesia. Memang kemudian setelah itu disusul oleh beberapa pelaku lainnya seperti dari Bu Sofi Musdawati dari LIPI yang memulai tahun 2004. Kemudian juga ada salah satu warga di daerah Lampung atau Bengkulu gitu. Nah, kemudian terkait di Agam sendiri bagaimana prospek pengembangannya ke depan dari pemerintah? Memang selama ini kita di Sumatera Barat sudah mungkin sebagian kecil mendengar Rafflesia. Yang kita tahu selama ini Rafflesia itu adanya di Batang Polupuh. Yeah. Nah, setidaknya sepanjang 5 tahun terakhir ini kita masih berada pada tahap pengumpulan data lapangan. Jadi selama ini misalnya kita tahunya Rafflesia ada di Batang Polupuh, ternyata setelah 5 tahun belakangan ini kita tahu Rafflesia itu setidaknya ada di 14 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Kalau kita hitung totalitas populasi sebarannya itu mencapai 36 titik sebaran. Agam sendiri mempunyai 16 titik. Nah, ini tentu sesuatu yang luar biasa jika kita perbandingkan data by data dengan Provinsi Bengkulu yang hanya mempunyai 20 titik. Ini tentu sesuatu yang luar biasa bagi kita Sumatera Barat. Potensi ini tentunya juga akan menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu Agam secara khusus ataupun Sumatera Barat secara umum. Tergantung bagaimana nanti polisinya atau kebijakan pemerintah ke depannya, apakah ini menjadi suatu daya tarik wisata saja atau ini akan menjadi sesuatu hal yang lain. Saya kira itu ke depannya, tapi sampai dengan tahap ini kita masih sifatnya pada tahap pengumpulan data dan perlindungan habitat. Jadi baru sampai pada tahap itu Mbak Mai. Oke, berarti cukup besar sekali potensi kekayaan Rafflesia yang ada di Sumatera Barat ya. Dan artinya kita mengalahkan Bengkulu yang dikenal sebagai the host of Rafflesia. Ya, betul Bapak. Ya, sampai Bengkulu juga dijuluki sebagai kota bumi Rafflesia. Gitu. Ya, dan pernyataan ini sendiri bukan lahir dari kami, tapi juga dari salah seorang ahli Rafflesia dari Universitas Bengkulu, Pak Agus Satya, yang memang sengaja kami undang pada tahun 2017 untuk melakukan penelitian tepatnya di Cagar Alam Maninjau. Beliau sendiri menyebutkan harusnya dengan potensi yang besar di Sumatera Barat ini, Sumatera Barat harusnya yang menjadi rumah
bagi Rafflesia. Sayangnya Rafflesia ini dideskripsikan atau ditemukan pertama kali itu tahun 1818 itu di Bengkulu. Sementara di kita Sumatera Barat itu tercatat pada tahun 1928. Jadi hampir 1 abad lebih perbedaan rentang waktunya. Ibaratnya kita lambat publikasi lah, gitu. Mungkin seperti itu. Untuk para penonton yang sedang menyaksikan ya, barangkali yang sudah pernah melihat bunga Rafflesia juga yang langsung ke habitatnya begitu ya, bahwa Sumatera Barat itu sangat kaya akan kekayaan Rafflesia serta juga biodiversity. Nah, terkait dengan hal itu kita ke Dr. Wilson. Kekayaan biodiversity termasuk juga Rafflesia yang ada di Sumatera Barat pada saat ini tentunya bisa dibilang belum terkelola dengan baik ya, karena sampai tercatat Provinsi Bengkulu yang menjadi the house of Rafflesia, sementara bunga Rafflesia juga pernah ditemukan di Sumatera Barat dengan jenis dan ragam yang banyak dari Bengkulu begitu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Yang pertama saya ingin sebelumnya apresiasi untuk Interest. Ini sesuatu yang menarik ketika kita menghadirkan isu-isu lingkungan konservasi kepada generasi muda. Jadi ini kami sangat mengapresiasi. Selama ini orang kampus banyak bercerita tentang teori. Bahkan di banyak pertemuan kadang dikatakan, kadang tidak usahlah kita ngundang orang kampus itu hanya pandai teori, kan begitu. Tetapi memang itulah kerjaan orang di kampus, mencoba menemukan teori baru dan kemudian nanti teori itu disampaikan. Kalau misalnya dia sampai kepada pengambil kebijakan legislatif, jadilah dia peraturan. Ketika dia sampai ke birokrasi, jadilah dia kegiatan-kegiatan. Ketika sampai ke NGO, jadilah dia isu. Jadi memang tugas kampus itu memang menemukan teori-teori baru. Nah, kemudian terkait dengan isu kita sekarang, ketika teori itu ditemukan oleh orang di kampus, mereka butuh media untuk menyampaikan. Biasanya disampaikan di media seminar. Kalau seminar itu yang mendengarkan adalah kawan-kawannya sama peneliti. Kapan ceritanya sampai ke masyarakat? Inilah poin yang sangat bagus dari Interest. Menghadirkan para pelaku, para pemikir, juga wartawan, peliput di dalam satu ruang. Kembali ke isu tadi terkait misalkan dengan Rafflesia. Tadi disinggung apakah kita kurang mengeksplor ya Mbak ya, Unia, kita kurang mengeksplor. Bukan kita tidak mengelolanya, tetapi kita belum secara optimal mengeksplornya. Sebagai contoh misalkan, kita tadi cerita tentang Pak Joni, tentunya kita juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Joni. Di Kota Padang, tidak harus jauh-jauh mencari Rafflesia itu ke Batam Palupuh. Di Kota Padang kita punya Rafflesia gadutensis. Rafflesia gadutensis itu salah satunya bisa kita lihat di Taman Hutan Raya Bung Hatta. Ada 2 titik di situ, kemudian juga ada di daerah Ulu Gadut, namanya Rafflesia gadutensis. Dengan demikian pertama kali dijumpai di daerah kawasan Gunung Gadut. Di situ ada sebuah plot permanen yang dikelola oleh Biologi Universitas Andalas sejak tahun 80. Di situ juga ada habitat Rafflesia gadutensis, berbeda dengan apa yang di Batam Palupuh. Nah, tetapi memang karena kita belum optimal memanfaatkannya, kami baru menyelesaikannya dalam tahap penelitian. Pak Joni sudah jauh lebih advance, jadi sudah berusaha untuk melakukan upaya perbanyakan dan penangkarannya. Walaupun tidak melalui suatu penelitian ilmiah yang spesifik ya Pak ya, tetapi kan terbukti. Nah, cuma kadang kan kalau kita Pak di Indonesia seperti misalkan ketika vaksin kemarin, apakah kita mau vaksin Sinovac atau vaksin Nusantara yang belum diuji kan seperti itu. Iya, nah, terkadang ada diskusinya di situ. Tetapi sekali lagi terkait dengan ini kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak Joni. Kemudian kita sebenarnya juga dengan adanya komunikasi antara Pak Joni dengan kawan-kawan dari BKSDA, tentu harapannya ini bisa mengoptimalkan pengelolaannya ke depan. Satu hal yang menarik juga yang perlu adalah pada konteks sekarang bagaimana mengikut sertakan generasi muda. Ini poin yang sangat penting. Kita bercerita kalau misalnya kita bercerita tentang Minangkabau, kita bercerita tentang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula, alam takambang jadi guru. Seberapa besar kita telah mempelajari alam itu? Yang pertama, sejauh mana kita menghormati guru kita itu? Apakah kita menghormati guru kita? Kalau kita ceritakan kita belajar dari hutan, belajar mengambil ilmu banyak dari situ, kita belajar dari lingkungan, seberapa banyak kita menghargai guru tersebut? Kan ini poinnya.
Kalau misalnya kita alam tak kembang jadi guru, berarti kita harus menjaga guru tersebut. Kita harus menghormati guru, kan seperti itu. Nah, harapannya kita generasi muda juga tetap memberikan respek kepada alam dan banyak hal. Salah satunya pertemuan kita malam ini adalah dalam rangka menumbuhkan seperti itu. Iya benar, luar biasa sekali. Berarti tidak hanya peran seorang Pak Joni Hartono, tapi peran kita sebagai generasi muda dan generasi milenial juga, kalau misalnya kita tidak bisa memberikan impact langsung turun ke hutan gitu ya untuk melakukan pengembangbiakan, nah melalui kanal-kanal juga video menyebarluaskan kekayaan Rafflesia di Sumatera Barat ini juga merupakan kegiatan yang proaktif begitu ya Pak. Nah, berbicara soal tantangan Dr. Wilson, kita tahu ya bahwa bunga Rafflesia ini sudah berhasil dikembangbiakan di luar habitatnya. Nah, pengembangbiakan bunga Rafflesia ini seperti apa tujuannya dan bagaimana Pak kita bisa tahu bahwa Rafflesia ini termasuk ke dalam tumbuhan karnivora, di mana jika tiba-tiba Rafflesia atau tumbuhan lain yang berada di lingkungan baru tentu akan dapat merusak rantai makanan. Jadi bagaimana Pak untuk pengembangbiakan yang dilakukan ini, tanggapan dari segi ilmu biologisnya? Oke, terima kasih. Jadi terkait dengan sifat Rafflesia, tadi kalau kita nonton film tadi, Pak Joni menjelaskan tadi bahwasanya Rafflesia ini adalah parasit, ya Pak ya. Dia menumpang, dia parasit obligat. Kalau tidak ada tetrastigma, dia tidak akan ada di situ. Jadi ketika kami tadi menyatakan seberapa banyak kita respect kepada alam, bayangkan ketika kita pergi ke hutan, ini tetrastigma itu sifatnya semacam liana, dia menjalar. Terkadang kita ke dalam hutan, kalau misalnya suka menebas, mungkin secara tidak langsung kita memutus tetrastigma. Dan itu mungkin akan mempunyai dampak lebih jauh nantinya kepada tetrastigma. Pertama, kalau kita ke hutan, jangan asal menebang pohon. Kan itu intinya. Benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Rafflesia itu mekar, dia akan mengeluarkan bau dan ini yang mengundang serangga-serangga datang ke situ. Sama tadi juga disinggung misalkan tadi tentang Rhizanthus ya, ada Rhizanthus sipili, kemudian ada Rhizanthus infanticida. Infanticida sebenarnya ini namanya menarik, infanticida. Jadi infan anak bayi, kemudian sida biasanya membunuh. Nah ini kadang ketika kita belajar, salah satu kerjaan kita di biologi adalah memberikan nama kepada tumbuhan. Dan tentu di balik sebuah nama ada artinya. Seperti misalkan saya Pak Joni, nama saya Wilson, kami orang Agam. Kenapa orang Agam itu yang lahir pada kurun waktu tersebut banyak mempunyai nama pakai Western. Nah kan begitu. Ini menarik ketika kita melihat latar belakang. Kenapa suatu tanaman diberi nama. Ini juga sesuatu yang menarik. Kembali ke cerita tadi. Jadi selain Rafflesia, Rhizanthus, kalau genusnya juga ada kalau di daerah Asia Tenggara ada lagi namanya Sapphira. Jadi Sapphira Himalayana misalnya sejenis juga dengan Rafflesia ini. Nah semuanya memang salah satu cara mereka untuk mendapatkan proteinnya adalah dari bau itu, kemudian mengundang serangga, kemudian serangga ini ketika dia menjadi bau itu juga mengundang hewan lain untuk datang untuk memakan sisa-sisa bunga Rafflesia tadi. Kemudian hewan itu seperti tadi disampaikan di videonya Pak Joni mengamati dengan ini. Saya senang Pak ketika Bapak tahu bahwasanya tupai juga membawa bijinya, kemudian semut. Kalau saya Pak kadang ada hewan yang lebih besar Pak. Seperti misalkan kijang, rusa atau tapir lewat di dekat habitatnya Rafflesia. Kemudian di ujung kukunya itu menempel biji dan kemudian ketika dia jalan itu kemudian kukunya itu menancap kepada tetrastigma yang lain, maka terinfeksilah tetrastigma yang lain dengan biji Rafflesia. Nah secara teoritis itulah yang disampaikan tentang bagaimana pemencaran biji Rafflesia dari satu rumpun tetrastigma ke rumpun yang lain. Jadi selain tupai, semut juga ada hewan-hewan besar. Dengan demikian ketika kita misalkan ke hutan, kita memburu rusa, kijang ataupun tapir yang lainnya, itu juga berpotensi memutus satu mata rantai penyebaran Rafflesia. Nah, jadi dengan demikian kita bisa lihat ketika satu bahagian dari alam itu kita ganggu, dia mengganggu suatu siklus yang panjang sebenarnya. Dengan demikian, maka kalau kita ke hutan, sebaiknya sesedikit mungkin, seminimal mungkin memberikan dampak kepada hutan. Mari kita jaga bersama.
Oke, artinya penangkaran yang dilakukan oleh Pak Joni Hartono di luar habitatnya ini jauh lebih bagus ketika tetrastigma yang ditemukan sama dengan habitat aslinya ya Pak? Oke, kita harus dua-duanya. Ya, kalau misalnya kami lebih banyak bergerak di daerah in situ. Jadi kalau misalnya saya kebetulan penelitian S1 saya tentang burung, jenis-jenis burung di Gunung Tujuh. Penelitian S2 saya itu tentang tingkah laku kawin burung. Nah, kan kurang kerjaan kan burung kawin saja kita amati. Kemudian yang ketiga kita mengamati tentang bagaimana demografi burung. Jadi kita melakukan seperti sensus burung selama 2,5 tahun. Nah, dari pola-pola seperti itu, ketika kita kembalikan ke misalnya ke Rafflesia, mana yang lebih baik? Apakah secara ex situ atau in situ? Dua-duanya penting. Jadi kita perlu melindungi yang di alam, karena tentunya itu merupakan satu bagian dari rantai ekosistem yang ada. Tetapi kita juga perlu, misalkan untuk melakukan restocking nantinya. Dengan demikian tentunya kita butuh adanya konservasi ex situ. Kalau tidak, tentu orang tidak bikin kebun raya Bogor. Orang tidak bikin kebun binatang. Nah, ini orang sudah menyadari bahwasanya ada hubungan yang saling mendukung antara konservasi in situ dan ex situ. Nah, akan sangat baik ketika kita melakukan upaya konservasi ex situ, kita juga sesuai dengan rambu-rambu tentang regulasi konservasi ex situnya. Misalkan penangkaran, apakah kita ada izin penangkaran, atau kalau misalnya itu memang tujuannya untuk konservasi, bagaimana kita melakukan seluruh perizinan sesuai dengan yang berlaku di tempat kita. Oke, berarti penangkaran, pengembangbiakan di habitat asli juga di luar habitat asli itu sama-sama penting begitu ya Pak. Nah, menarik sekali tadi statement dari Dr. Wilson mengatakan bahwa kita semua punya kontribusi dan juga proaktif untuk menjaga lingkungan. Nah, artinya kalau misalnya ada pemburuan liar di hutan yang menyebabkan terganggunya habitat dan juga terganggunya tetrastigma bunga Rafflesia, itu jatuhnya sudah ke pengrusakan lingkungan begitu ya. Nah, ini menarik, saya langsung tanya ke Uni Indira. Uni, ini merupakan satu bisa dibilang kasus ya, jatuhnya kasus pengrusakan lingkungan. Nah, di LBH sendiri sejauh ini sudah berapa banyak kasus-kasus yang sama atau yang terkait dengan kerusakan lingkungan yang Uni tangani? Selamat malam semua, salam kenal. Saya pikir sebelum saya jawab itu saya perlu memberikan apresiasi untuk Pak Joni yang menurut saya salah satu orang yang menjaga satu mata rantai kehidupan. Itu perlu diapresiasi dan itu menginspirasi bagi saya secara pribadi. Orang selalu melihat hukum itu di dalam ruang senyap ya. Hukum itu diidentikan dengan rumus begitu, kitab rumus di pengadilan. Sesungguhnya hukum itu ada di mana-mana, termasuk di hutan, di jiwa rakyat, termasuk ketika kita ingin menyelamatkan Rafflesia, kita bisa memberikan bantuan hukum untuk Rafflesia. Seringkali yang saya lihat adalah pengalamannya ketika berbicara soal pengerusakan hutan atau lingkungan, itu bicara dalam aspek yang satu hal yang menurut saya kini dunia yang semakin hipokrit ya. Kenapa saya bilang begitu? Tahun 2017 dan 2019 kami pernah menggugat di pengadilan atas nama ingin menyelamatkan lingkungan, ingin menyelamatkan sungai Batanghari yang ingin kami selamatkan. Kenapa LBH berpikir ingin menyelamatkan hulu sungai Batanghari itu? Karena ada izin tambang di sungai itu, izin usaha pertambangan, yang mematikan ekologis, yang mematikan banyak flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Pak Wilson mungkin tahu bahwa tanah itu di aliran teratasnya, di bagian teratasnya ada yang dinamakan dengan solum begitu. Itu adalah kawasan, kalau tidak ada solum tanah itu maka flora itu tidak bisa hidup dengan baik ya. Dan bayangkan ketika kami menangani satu kasus di hulu sungai itu, kami terkaget-kaget dengan pernyataan salah satu ahli bahwa ini solumnya sudah habis semua, yang akan ada di situ cuman akan ada ilalang dan tumbuhan-tumbuhan seperti ini saja. Dan itu sangat menyakitkan sebenarnya bagi kami orang LBH ya. Sangat tidak adil
bagi rakyat yang ada di situ, saya namakan saja Nagari Lubuk Olang Aling, sangat tidak adil bagi masa depan anak-anak, sangat tidak adil bagi generasi berikutnya gitu, sangat tidak adil bagi siapapun yang hidup di kemudian hari. Tadi Rafflesia itu ada di hutan, statusnya cagar alam. Lalu orang bertanya, saya tadi senang aja nonton YouTube Interest ya, karena di situ saya nggak tahu apakah semua diliput sama Interest begitu dengan drone gitu. Saya melihat di situ tidak ada aktivitas tambang, aktivitas kebun skala besar ya, yang melakukan homogenitas ya. Karena saya agak kurang suka dengan penyeragaman, terutama sawit, tambang dan sebagainya. Karena bagi saya itu suatu kesalahan yang fatal untuk alam begitu. Perusakan lingkungan tidak hanya dilihat dalam konteks manusia yang hidup di sekitarnya. Jangan melihat dalam konteks itu. Tetapi biasanya yang kami lihat adalah perusakan lingkungan biasanya dimotori karena eksploitasi dan industri ekstraktif. Apa itu? Perkebunan skala besar, lalu kemudian ada tambang, lalu kemudian yang terbaru juga ada pembangunan energi seperti panas bumi dan sebagainya. Itu bagi tantangan yang paling besar untuk Rafflesia bagi saya untuk tetap berada di habitatnya. Perlu kita cermati, saya tadi mendengar dengan pasti Pak Joni mengatakan bahwa ternyata Rafflesia butuh kecukupan air yang tinggi ya. Jadi ketika dia ditangkarkan di luar, lalu Pak Joni mengatakan dia tidak sebesar yang di alam karena soal air dan nutrisi begitu ya. Dan bayangkan saat ini kita mungkin akan menghadapi jika kita tidak benar-benar serius melakukan perubahan yang baik, mungkin ke depan kita akan menghadapi krisis iklim yang nyata yang saat ini sudah kita rasakan ketika iklim kita sedikit berubah, musim sudah berubah dan sebagainya. Dan itu menjadi ancaman terbesar untuk tidak hanya Rafflesia tetapi bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi begitu. Mungkin kita akan kesulitan menemukan indahnya Rafflesia, indahnya serangga, indahnya lebah atau sulit bertemu dengan durian begitu. Jadi kalau Anda bicara soal kerusakan lingkungan, berapa kasus kerusakan lingkungan yang kami tangani? Sangat banyak ada di TNKS, tapi lebih banyak lagi yang tidak bisa kami tangani. Misalnya sungai-sungai yang sudah tercemar, udara yang sudah ternoda dengan energi kotor, dengan batu bara yang menghitamkan langit kita begitu. Laut yang sudah dicemari oleh faba dan air bahang, itu sungguh sangat banyak begitu. Seperti juga Danau Maninjau ya sudah dicemari kimia pelet begitu. Itu sangat banyak sebenarnya permasalahan lingkungan yang hadir di hadapan kita, tetapi kita belum berangkulan untuk menyelesaikan itu dengan baik. Ini yang jadi masalah utama bagi kami di LBH dan anak muda, untuk bagaimana mendorong semua orang, terutama pemerintah, pelaku usaha untuk bisa bersikap arif dan bijaksana dalam memanfaatkan situasi alam yang ada, tidak hanya memikirkan untuk saat ini tetapi juga memikirkan generasi masa depan. Saya pikir Pak Joni juga mengajarkan itu. Dia mengatakan dia tidak ingin kehilangan sejarah, dia tidak ingin kehilangan memori tentang satu cerita tentang Rafflesia, dan itu sangat menginspirasi untuk malam ini. Oke, baik Uni Indira. Nah, artinya ada sinkronisasi antara LBH dan juga BKSDA. Nah, seperti yang disampaikan oleh Uni Indira tadi, saya ke Bang Ade lagi. Nah, bagaimana kemudian BKSDH melihat sebuah tantangan dan menjaga dari kekayaan biodiversity Sumatera Barat, terutama bunga Rafflesia ini di Palupu dan juga Sumatera Barat pada umumnya. Monggo Bang Ade. Ya baik Mbak Mai, jadi yang perlu kita ketahui bersama, upaya serius konservasi tumbuhan bunga langka Rafflesia ini dimulai dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, di mana di situ bunga Rafflesia ditetapkan sebagai puspa nasional. 3 tahun sebelumnya pemerintah juga sudah menetapkan Undang-Undang nomor 5
tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di mana pada salah satu pasalnya, pasal 21, tentang tumbuhan yang dilindungi. Nah, Rafflesia ini sesuai statusnya, dia adalah termasuk dalam jenis tumbuhan dilindungi. Di situ sudah diatur perbuatan seperti apa yang dilarang, seperti misalnya merusak, memperjualbelikan, dan segala macamnya. Kemudian secara nasional juga LIPI menginisiasi pada tahun 2015 untuk menyusun dokumen yang disebut dengan SRAK atau istilahnya Rencana Aksi Konservasi untuk Rafflesia sendiri yang dikukuhkan melalui Peraturan Menteri LHK nomor 71 tahun 2015, di mana pada visinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atau menjawab dari apa yang disampaikan Mbak Indira tadi, di mana visi misinya adalah menciptakan atau menjamin terciptanya keberadaan populasi habitat Rafflesia melalui berbagai pola kemitraan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada langkah-langkah atau tahapan menuju ke arah situ. Setidaknya ada 6 tahapan, di mana pada salah satu tahapan itu adalah menjalin kolaborasi berbagai pihak yang berkepentingan, karena bagaimana tadi disampaikan juga di video, Rafflesia ini tidak hanya tumbuh di kawasan konservasi, tetapi juga di sini ada tumbuh di kawasan hutan lindung atau hutan produksi, yang dalam hal ini tentunya di bawahnya Pak Kepala Dinas gitu kan. Tentu ini diperlukan kolaborasi kemitraannya, dan juga bagaimana Rafflesia seperti di daerah Maninjau itu tumbuh di kebun milik warga. Yang tentunya ini adalah lahan hak milik. Pemerintah tentu mempunyai keterbatasan untuk menjangkau hal tersebut, sehingga kami secara mandiri di sana di Kabupaten Agam sudah mengedukasi masyarakat di mana lokasi-lokasi Rafflesia ini. Karena dari 16 titik Rafflesia di Kabupaten Agam, setidaknya 6 titik berada pada areal perkebunan milik warga. Alhamdulillahnya sejak 2018 sampai dan sekarang habitatnya itu masih terjaga. Setelah tentunya kita mengedukasi masyarakat tersebut. Nah, memang ke depannya karena dokumen rencana aksi ini berakhir tahun 2025, jadi kalau kita hitung tahun tinggal 3 tahun, saya kira ini perlu ke depannya tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya tentunya oleh berbagai pihak. Karena di sini tidak hanya peranan BKSDA, tapi perguruan tinggi tentunya dan juga LIPI sebagai saintis manajemennya, authority manajemennya, tentunya ini perlu memberikan dukungan-dukungan. Sebenarnya misalnya BKSDA menemukan ada sebaran populasi, upaya apa kira-kira yang bisa dilakukan misalnya dengan menjaga keberadaan habitatnya, perlakuan seperti apa yang diperlukan. Saya kira ini kawan-kawan dari perguruan tinggi dapat berperan di situ. Kemudian bagaimana dengan edukasi, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat. Di sini saya kira ranahnya kami BKSDA bekerja sama dengan para pihak, salah satunya mungkin dengan lembaga bantuan hukum. Mungkin seperti itu Mbak Mai. Oke, baik. Artinya sungguh diperlukan edukasi, sosialisasi yang masif terkait dengan pentingnya kita menjaga kelestarian dan juga keberadaan dari biodiversity Sumatera Barat, terutama juga di Palupuh Agam. Bunga Rafflesia tentunya. Nah, ini menarik sekali. Kemudian selain bunga Rafflesia, ternyata kita juga ingin mengetahui seberapa besar kekayaan dan potensi dari biodiversity Sumatera Barat ini. Mungkin Dr. Wilson bisa memberikan insight baru ke kita bahwa biodiversity Sumatera Barat itu sungguh luar biasa dan kaya loh gitu. Oke, makasih. Saya sebenarnya tadi menyiapkan beberapa gambar ya, kalau misalnya bisa ditampilkan. Oke, ketika kita ingin bercerita tentang biodiversity, tentu kita ada baiknya juga melihat kenapa kita mempunyai biodiversity itu. Mungkin bisa ke slide berikutnya saja ya. Nah, yang sebelumnya? Oke. Saya sangat senang dengan satu slide ini, karenanya di banyak selalu saya gunakan. Kenapa saya suka dengan ini? Jadi menurut sejarah geologi, ini merupakan rekonstruksi 150 juta tahun umur bumi. Katanya dahulu bumi ini hanya terdiri dari satu benua. Kemudian karena bumi ini terus berputar, benua tersebut terpecah. Kita bisa lihat di gambar tersebut bagaimana dahulu Australia itu ada di bagian kutub selatan, kemudian naik ke atas. Kita lihat India, dahulunya di kutub selatan, kemudian menyatu dengan Asia. Kita juga melihat bagaimana Afrika, dahulunya di selatan juga naik ke atas.
kemudian yang paling kiri itu Amerika Selatan, dulu juga di bawah, kemudian naik ke atas. Dan di bagian kanan, ketika Australia naik ke atas, itu kita lihat ada menyatu dengan Kepulauan Indonesia. Dan Kepulauan Indonesia itu salah satunya Sumatera, itu menyatu dengan Asia. Nah, jadi apa yang kita miliki di Indonesia, ini merupakan percampuran dari apa yang ada di Asia, lempeng Asia, dengan apa yang ada di lempeng dari Australia. Kemudian, walaupun kita sama dengan Asia, tapi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dahulunya itu terletak di atas garis khatulistiwa. Kemudian baru dia digeser ke bawah. Sehingga akhirnya Bonjol, ya, itu terletak, kampungnya Pak Yos, itu terletak di garis khatulistiwa jadinya. Bayangkan, letaknya sebelumnya jauh di atas, kemudian turun ke bawah. Nah, tadi kita singgung ada jenis Rafflesia itu yang ada di Asia Tenggara, di Thailand misalnya Sapira. Itu salah satu kenapa di kita ada Rafflesia, di Asia Tenggara juga ada. Nah, banyak hal yang bisa kita gali dari sini sebenarnya. Pergerakan-pergerakan itu, lempeng tersebut menyebabkan hewan yang ada itu harus beradaptasi. Hewan yang ada sekarang adalah hewan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sehingga kenapa di kita di Sumatera Barat mempunyai biodiversitas yang tinggi? Karena di kita banyak yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Itu kuncinya yang pertama. Jadi kenapa suatu daerah memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi? Karena di daerah tersebut terdapat banyak spesies, banyak jenis yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada ekosistemnya. Oke, bisa dilanjutkan? Ini bisa kita abaikan, kita lanjut ke bagian bawah, mungkin lanjut lagi yang nah ini. Ini kalau kita bercerita tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, ya, kekayaan itulah yang menyebabkan kita menjadi salah satu negara mega biodiversity country. Tapi kita ingin lihat yang Sumatera Barat. Minta tolong Bang. Lanjut. Kita khusus ke Sumatera Baratnya. Saya siapkan yang untuk Sumatera Barat. Nah ini, salah satu contohnya. Di biologi UNAN, ini sudah sekitar 40-an. Mahasiswa yang penelitian tentang burung. Ada yang penelitiannya tentang jenis-jenis burung di Gunung Singgalang. Jadi kerjanya naik Gunung Singgalang, bawa teropong, kemudian catat burung apa saja yang ada, dia jadi sarjana. Nah, kan? Jadi hobinya tersalurkan, jalan-jalannya ada, dia jadi sarjana. Ada yang naik Gunung Merapi, catat burung apa saja yang ketemu, dia jadi sarjana. Jenis-jenis burung di Gunung Merapi. Ada yang ke Gunung Tandike, ada yang ke Gunung Talang, kemudian ada yang ke Ribopanti, ada di Lubuk Sekaping, ada di Lembah Harau, di Lembah Anai, di Pantai Cerocok, di banyak daerah. Ada sekitar 40-an skripsi. Ketika kita kompilasi, jumlah jenis burung yang sudah tercatat oleh mahasiswa tersebut itu sekitar 319 jenis. Jenis burung yang ada di Sumatera Barat. Nah ini jenisnya Pak, bukan jumlah individunya ya. Dan itu juga mempunyai pola warna yang berbeda, aktivitas yang berbeda, kemudian banyak hal. Kita lihat, lanjut, kita izin. Nah, oke, sebentar. Kalau kita lihat yang di bawah, yang di bagian kiri dan yang bagian tengah, sama-sama putih dari jauh. Kalau kita lihat dia terbang, kita akan sama saja. Sore-sore kita sering lihat mereka terbang. Tapi kalau kita lihat paruhnya, yang satu warnanya kuning, yang satu warnanya hitam. Ukurannya juga berbeda kalau kita lihat lehernya. Dengan demikian jenisnya berbeda. Jadi walaupun mereka hidup bersama. Jadi bayangkan burung bisa hidup secara bersama. Kemudian apa fungsinya? Bisa lanjut? Oke, atau ini dulu. Ada yang berasal dari pesisir selatan enggak yang hadir? Ya. Yang di kiri, kalau kita pergi ke pesisir selatan, ke daerah Lunang, ya, di situ ada sisa-sisa kerajaan Indrapura. Dan kemudian di salah satu rumah itu kita bisa menemukan telur. Ya. Kalau sejarahnya ini telur Garuda. Oke. Nah, tetapi kalau misalnya secara ilmu taksonomi burung, ini kemungkinan besar adalah jenis burung, telur burung yang tidak bisa kita jumpai di Sumatera Barat. Adanya di Australia, burung emu. Bayangkan kerajaan Indrapura 200 tahun yang lalu sudah berhubungan dengan Australia.
Bayangkan, begitu hebatnya kerajaan kita masa dahulu. Kalau yang di kanan, burung kuau, dan itu menjadi maskot. Kalau Rafflesia tadi dikatakan juga salah satu flora nasional, kuau adalah maskot fauna Sumatera Barat. Lanjut sedikit lagi. Nah, ini yang kita ingin gali sebenarnya satu. Keberadaan biodiversitas itu sangat erat dengan budaya. Makin ketika hilangnya satu keanekaragaman hayati, satu unsur biodiversitas, maka hilanglah satu kearifan lokal. Bayangkan, orang Saisua, nenek moyang kita, ini izin Pak Ketua LKM, tentu Bapak sebenarnya akan lebih bisa menjelaskan, tapi Itiak Pulang Patang. Bayangkan kenapa tetua kita dahulu sore-sore sempat iseng melihat Itiak Pulang Patang. Dan kemudian dari Itiak Pulang Patang itu menjadi ukiran. Kemudian dari jadi ukiran itu bayangkan keselarasan, keserasian kehidupan masyarakat dengan alam. Jadi ada nilai luhur yang dipotret oleh nenek moyang kita dahulu. Bagaimana tata pergaulan kehidupan sehari-hari. Kalau Itiak itu misalkan dia jalan seperti itu senggolan. Kalau dia senggolan kira-kira sampai pukul-pukul sampai tuntut ke pengadilan kan tidak dilakukan ya. Tapi kalau kita kadang di pinggir jalan gara-gara serempetan dikit saja bisa kita lihat di YouTube ada pemukulan segala macam bisa seperti itu. Nah, bayangkan. Jadi bagaimana tata pergaulan kehidupan sehari-hari juga bisa lihat tatanan sistem pemerintahan. Ada komandannya, ada pengikutnya. Tidak ada yang misalkan saling ujuk-ujuk. Mereka ada regulasinya. Demikian seperti itu di alam. Nah, jadi dari keanekaragaman hayati yang ada kita miliki, kita sebenarnya bisa belajar filosofi hidup. Itulah dia alam tak kambang jadi guru. Begitu Mbak. Oke, luar biasa. Nah, berarti sungguh kaya sekali Sumatera Barat, dan kalau kita berbicara Indonesia pasti ratusan juta, ratusan miliar mungkin ya kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, kemudian isu ini cukup penting kita bawa ke ruang publik begitu ya, Dr. Wilson, supaya masyarakat dan juga kita generasi muda paham seberapa pentingnya kita perlu menjaga kekayaan dan juga menjaga kelestarian lingkungan yang sudah ada sejak turun-temurun. Nah, ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan penting juga, bagaimana isu dan juga pemberitaan tentang keanekaragaman hayati dan isu lingkungan menjadi seksi dibahas di media. Bang Jaka mungkin bisa memberikan statement atau bagaimana tanggapannya? Monggo Bang Jaka. Terima kasih. Gimana tadi pertanyaan? Oke, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wilson tadi bahwa kekayaan dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Sumatera Barat itu melimpah begitu ya. Nah, bagaimana isu-isu ini kemudian menjadi seksi dibahas di media, atau seberapa tertarik media membahas tentang isu biodiversity Sumatera Barat ini, Bang Jaka? Sedikit sekali. Sangat seksi sekali ya. Enggak seksi malah. Oh, enggak seksi. Oke, berarti ini yang menjadi tantangan ya. Yang untuk pemberitaan ya. Soal pemberitaan lingkungan apalagi keanekaragaman hayati. Ada hal-hal yang sering luput dibahas oleh media-media baik Sumatera Barat atau di Indonesia. Oke. Media-media kita terlampau antroposentris, jadi meletakkan manusia di atas lingkungan. Sedangkan kalau kita membicarakan biodiversity, keanekaragaman hayati, kita harus mencoba meletakkan diri, kalau istilah orang biologi itu biosentris, bahwa manusia itu adalah bagian dari alam itu sendiri, bukan benar. Di atas. Tapi memang kebanyakan media melihat yang seperti itu. Nah, tantangannya kemudian sebenarnya kalau di Sumatera Barat ini enak sebenarnya. Penelitian lebih banyak daripada daerah lain. Kemudian alamnya kaya, ada laut, ada hutan, ada gunung, ada danau, ada, dan sungai juga. Sungai ya jelas tentu saja. Nah, tapi kemudian kenapa media jarang membahas, kurang seksi.
selain banyak ininya ya, banyak fellowshipnya mungkin menghubungkan sebenarnya disitulah terlepas ada hubungan-hubungan yang terlepas antara media, perguruan tinggi, akademisi ya, dan yang lainnya, bahwa apa yang terjadi di lingkungan ini adalah sebenarnya ada hubungannya dengan manusia. Oke. Seperti misalnya saya kemarin kan sempat ngeliput ini juga ya. Terima kasih pada Interest. Saya cinta Interest karena memberikan luar saya biasa. Boleh dong applause sekali lagi untuk Interest. Luar biasa. Ide liputan saya mendatangi Pak Joni, kemudian dalam satu pembicaraan Pak Joni sempat bilang kalau ada gangguan suhu ya Pak ya. Cuaca seringkali cukup mulai panas dan itu mempengaruhi lama hidupnya Rafflesia ini. Nah, saya kemudian teringat bagaimana di Sumbar ada penelitian, tapi saya pernah menuliskan untuk Jambi, bagaimana kenaikan suhu sebenarnya di Indonesia atau di Sumbar atau di Jambi itu kurang diperhatikan, padahal dia berpengaruh ke manusia, kayak kaitannya dengan demam berdarah. Di Jambi selama saya mengumpulkan data 18 tahun ke belakang, jadi pada titik-titik di mana suhu tinggi, di situ angka DBD tinggi. Dan di Kerinci yang jarang ada kasus DBD, sejak 2014 mulai tercatat, mulai bermunculan. Kerinci dinginnya mungkin kayak Bukit Tinggi 30 tahun yang lalu ya mungkin ya. Nah, jadi hal-hal tersebut yang jarang dilihat oleh media, dihubungkan. Kadang kan apa sih bahas ini kadang kalau demam berdarah eventnya, kejadiannya sering dibahas kan. Tapi kemudian ada hal yang lebih besar di balik itu, kayak kenaikan suhu atau kenaikan air laut misalnya. Itu terjadi cuman gak seksi karena apa ya? Karena itu tadi hubungan yang terlepas-lepas tadi. Oke, artinya peran media di sini juga sangat penting begitu sangat ya penting, Bang Jaka. jelas, Oke, nah kemudian bagaimana menjadikan isu lingkungan ini supaya seksi dibahas oleh media? Gimana ya? Gimana? Saya juga bingung sebenarnya. Cuman kemudian kita perlu bekerja sama, baik media dan akademisi sih, peneliti researcher yang ada, menyampaikan bahwa perubahan lingkungan ini berdampak. Mungkin kayak saya sempat kemarin menuliskan bagaimana berkurangnya tutupan hutan di Sumbar. Saya bertemu Pak Yos kemarin ya, dan Dinas Kehutanan melakukan upaya dalam bentuk salah satunya perhutanan sosial. Nah, hilangnya tutupan hutan itu otomatis membuat nyamuk-nyamuk yang dulunya tinggal di hutan itu akan lari ke pemukiman. Itu terjadi kayak di Sarolangun di Jambi. Itu memicu munculnya demam berdarah Zika ya, Mbak. Itu dari nyamuk. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harusnya disampaikan, atau dari perguruan tinggi juga menyampaikan misalnya penelitian-penelitian baru gitu. Jadi lebih jadi perguruan tinggi nggak tinggal di Menara Gading gitu, dan wartawan juga tidak kekurangan wawasan ya istilahnya gitu. Jadi harus ada kerjasama gitu sih. Oke, artinya kita tidak harus menunggu isu dulu supaya lingkungan ini atau juga kekayaan keanekaragaman hayati biodiversity ini menjadi seksi kemudian diangkat oleh media gitu. Kita semua harus proaktif dan tentunya bersinergitas ya untuk sama-sama berkolaborasi bagaimana kita menjaga, melestarikan kekayaan dan juga keanekaragaman hayati untuk kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dan juga penonton di kanal YouTube Interest, kita akan kembali sesaat lagi tentunya dengan obrolan dan juga diskusi yang akan menarik. Nanti kita akan juga minta tanggapan dari Ketua Elkam dan juga Kepala Dinas Kehutanan, dan khususnya nanti kepada Bapak Joni Hartono kita akan minta statement beliau terkait bagaimana beliau sudah berhasil menjadi penangkar pertama di Sumatera Barat. Oke, kalau begitu kita akan saksikan dulu Wahyu Band.
Selagi kecil berusia muda, tidur si anak di pangkuan bunda. Ibu bernyanyi lagu dan dendang, memuji si anak banyaknya sedang. Berbuai sayang malam dan siang, buayan tergantung di tanah moyang. Terlahir di bangsa berbahasa sendiri, diapit keluarga kanan dan kiri. Besar budiman di tanah Melayu, berduka suka serta rayu. Perasaan serikat menjadi padu dalam bahasanya, permai merdu. Meratap, menangis, bersukaraya dalam bahagia, bala dan bayang. Bernafas kita memanjangkannya dalam bahasa sapunya jiwa. Di mana Sumatera, di situ bangsa. Di mana perca, di sana bahasa.
Ku sayang jana menjana setiap kecil muda teruna seperti bernama lupakan bahasa tiada akan pernah ingat bunda tiada bahasa bangsa pun hilang. Juga penonton yang masih stay di live streaming YouTube Interes pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan sesi talk show kita pada malam hari ini, Bapak Ibu narasumber yang terhormat. Tapi sebelumnya kita akan minta tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Bapak Yoswardi. Nah Bapak, tadi kita sudah menyaksikan dan kita juga sudah melihat bagaimana penjelasan dan juga statement-statement dari para narasumber kita terkait dengan kekayaan dan juga keanekaragaman hayati di Sumatera Barat. Nah, sebagai stakeholder dan pemangku kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap keanekaragaman hayati di Sumatera Barat agar tidak semakin terancam, walaupun persoalan keanekaragaman hayati sebaiknya menjadi tanggung jawab kita bersama begitu ya Pak ya, tidak hanya terpaku pada pemerintah. Tapi sebagai pemerintah daerah yang merupakan remote control tentu harus mempunyai kewajiban dan juga kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati Sumatera Barat. Monggo Pak Yoswardi, bagaimana tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kami. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur Sumatera Barat. Beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain dan meminta kami untuk mewakili beliau dan sekaligus sebagai undangan acara pada malam ini. Dan sebelumnya sangat intens komunikasi dengan Edi Giglas untuk memastikan kehadiran. Kemudian adalah Gubernur Sumatera Barat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap acara ini yang dilaksanakan oleh Interes, ya. Kemudian dengan tema nonton bareng dan juga diskusi tentang Rafflesia. Kenapa apresiasi ini diberikan? Karena tidak banyak orang yang mau memfokuskan diri pemikirannya di dalam penyelamatan aneka ragam jenis ini. Karena ini tidak menarik sebagian besar orang. Oke. Orang kan lebih menarik kepada isu-isu yang seksi tadi ya. Misalnya lingkungan udah rusak, tuh seksi. Iya benar. Tapi lingkungan bagus kurang seksi. Kurang seksi, iya. Pengembangbiakan ini kurang seksi. Kenapa? Coba kalau seandainya ada orang merusak Rafflesia, pasti beritanya akan bombardis. Iya. Saya setuju dengan Bang Jaka tadi. Oleh karena itu ini apresiasi tinggi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena luar biasa, idenya ini luar biasa. Nah kemudian ini saya juga menyampaikan
ini kan aset ya. Mhm. Keanekaragaman hati di Indonesia itu kan banyak sekali. Kalau tumbuhan itu ada 6.000 ya, yang 6.000, 1.000 spesies hewan, kemudian ada 100 spesies jasad endemik. Itu yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan. Masih banyak yang lain. Nah, saya lupa nih kata penghormatan saya kepada ini semuanya Pak Joni, Pak Ketua Elkam, kemudian juga narasumber, kemudian juga Pak Ketua Elkam ya Pak Safril SE Datuk Rajo Api, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Agam. Jadi saya apresiasi juga Pak Joni nih. Pak Joni alhamdulillah sudah berhasil mengembangbiakan Rafflesia di luar habitatnya. Itu tadi ya. Kemudian saya sampaikan ini tidak selesai di sini saja. Ini Pak Joni ini adalah kalau bisa nih harusnya udah jadi doktor nih. Oke. Ya. Tapi Pak Joni ya tergantung perguruan tinggi karena tidak sekarang kan yang bisa mengembangbiakan itu baru Pak Joni ya. Nah, dan ini temuan terbaik. Dan ini tentu saya akan laporkan ke Pak Gubernur nanti untuk ya menyampaikan hal ini. Dan karena ini baru pertama kali tentu menjadi interest dari Pak Gubernur. Saya yakin ini akan jadi interest dari Pak Gubernur. Apakah itu bentuknya nanti kita lihatlah. Nah, jadi itu Pak, bagi kami Kepala Dinas Kehutanan ini juga sebuah surprise. Kenapa? Tadi kan disampaikan, Rafflesia ini kan parasit ya. Ya, parasit dia perlu inang ya Pak ya. Terus ada cuaca baik. Itu didapatkan kalau hutannya baik. Kalau hutannya nggak baik, nggak akan ada lagi Rafflesia. Ya Pak, jadi betul Pak ya, nggak ada lagi. Saya setuju dengan Pak Wilson, hutannya terus dijaga, sama dengan kita. Karena di visi dan misi Pak Gubernur sudah jelas. Salah satunya menjaga kelestarian lingkungan. Jadi itu Bapak Ibu, Pak Joni saya ini keren nih. Pak Joni termasuk milenial Pak. Luar biasa. Ya, bisa saja umur kita kolonial Pak. Tapi jiwa kita milenial. Milenial, iya. Kita kalahkan ini yang muda-muda milenial ini. Ya. Jadi kenapa milenial? Karena kita selalu berkarya. Ya. Tidak pernah berhenti berkarya. Saya tadi mohon maaf terlambat datang karena memang saya selesaikan dulu sholat Isya, kemudian ada berapa baru saya berangkat. Karena jadwalnya 19.30 sih ya, tanggung. Nah kemudian saya juga ada challenge buat teman-teman interest ya, Pak Idil. Aneka-ragaman jenis tidak saja Rafflesia, ada yang lain. Ini bisa juga kita challenge, dan ada yang sudah berhasil juga seperti Taxus sumatrana di Gunung Singgalang. Itu hanya ada 5 tempat di dunia. Pertama di Singgalang, 2 Kerinci, 3 Dempo, 4 Sumut, kelima di Tiongkok. Nah orang seperti Pak Joni juga ada, itu Agam juga. Di kaki Gunung Singgalang, ketinggian 1.200. Jadi nanti Bang Aidil bisa ikut saya. Ikut liputan ya Pak ikut ya. Kita. Luar biasa. Ya, saya guru video saya ini Bang Aidil ini tahun 2015. Ya Bang Aidil ini. Jadi itu Pak. Kemudian itu ya, yang berikutnya apa? Mari kita berkolaborasi. Ya, filosofi Minang kan jelas. Yang butuh pamuilasuang. Ya kan, yang pakak pelapem badia. Yang lumpuh apa ayam ya Pak Mak. Kemudian itu orang yang berkekurangan. Apalagi kita yang sempurna ini. Kolaborasi itu adalah ya tidak saja kerja bersama, tetapi menuangkan pemikiran bersama, waktunya, kemudian juga pembiayaan. Kadang-kadang juga perasaan.
Iya. Benar. Harus kita korbankan perasaan. Ini kalau saya lihat dari sorot Pak Joni, berapa yang dikorbankan waktu beliau? Ya Pak ya, hari-harinya. Jadi saya kira dan perguruan tinggi sangat penting bagi kita untuk melakukan riset-riset. Ya, habitatnya apakah dari 36 habitat tadi, ya kita lebih banyak dari Bengkulu. Jadi Pak Ade tidak salahnya nanti bikin FGD khusus lanjutan ini, kita bisa declare sebetulnya yang punya branding Rafflesia itu Sumatera Barat. Cari nama lain apa gitu loh. Kalau Bengkulu kotanya provinsi Rafflesia, kita apa? Ibunya Rafflesia misalnya kan. Kita bisa brand dengan ajak aja Indira nih. Biar di advokasi terus dan provokasi. Nah, ini penting. Ini marwah Sumatera Barat juga. Oleh karena itu kita bisa riset bersama-sama ya melalui perguruan tinggi dan apa posisi Dinas Kehutanan. Kami punya kepentingan di sini. Selagi ada Rafflesia di bumi Sumatera Barat, maka tutupan hutannya pasti akan bagus. Iya, benar sekali. Nah, jadi saya apresiasi juga dengan Pak Ade, BKSDA Resort Agam. Ini mainnya bukan flora aja, satwa juga main ya. Harimau. Iya, satu-satunya pawang harimau ini Pak di KSDA. Bang Ade. Ya, Bang Ade ya. Juga Bang Jaka, saya kutip sedikit yang perhutanan sosial Bapak Ibu. Ternyata hasil identifikasi kami, Rafflesia ini Bang Jaka ada juga di lokasi perhutanan sosial. Nah ini kan bisa dieksplor nih, ya dieksplorasi. Kalau ekowisata bisa jadi site-site hubungannya. Ada yang di kampung Batang Pelupu, ada di hutan sosial, ada di APL. Saya malah menemukannya di tepi pantai Pak. Ini Pak Ade belum menemukan ya. Saya bisa bawa nanti di tepi pantai, di bukit, di hutan lindung. Ya, itu kelompok Rafflesianya. Umbinya tuh dekat-dekat dan banyak. Lembab Pak di situ Pak Joni. Nah itu ada teman yang sudah datang orang Perancis sana. Nah ini juga perlu nih, saya lapor sama Pak Ade Chandra nih. Harus selamatkan. Ade Putra ya. Nah jadi itu teman-teman semuanya. Jadi saya himbau saja, mari kita jaga hutan dan lingkungan. Karena kalau hutan ini habis, kehidupan di daerah kita nggak ada lagi. Benar Dan sekali. saya ingin sampaikan pesan dari saya minggu lalu diskusi dengan Sekdijen PSKL, bahwasanya Sumatera Barat ini adalah benteng terakhir hutannya, hutan Sumatera. Jadi hutan Sumatera Barat ini benteng terakhir, Mei, di Sumatera hutannya. Covering kita masih 54,43%, yang lain sudah di bawah. Jadi kita cukup berbangga lah dengan Sumatera Barat, apalagi tambah dengan keberhasilan Pak Joni mengembangbiakkan Rafflesia. Mudah-mudahan saya dalam waktu dekat bisa berkunjung ya Pak Ade ya, Pak Ade Putra. Saya malah minum kopinya di tempat Bu Umul Pak. Bu Umul yang pakai bahasa Inggris itu. Kopi luwak itu. Kopi luwak. Ya Pak. Organik luwak kopi. Saya belum tahu Pak Ade, karena saya kalau masuk ke lokasi itu kan harus izin Pak Ade. Nanti kena semprit saya kalau nggak izin. Mudah-mudahan Pak, sebagai bentuk apresiasi kami, insya Allah kami akan berkunjung ke tempat Pak Joni. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yoswardi. Tadi saya juga nge-highlight bahwa ada statement dari Bapak Yoswardi, kalau Bapak Joni Hartono akan di-mention ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menangkarkan Rafflesia di luar habitatnya, begitu ya Pak ya. Baik, cuman terima izin kasih. saya boleh koreksi sedikit, nama saya bukan Yoswardi, Yozarwardi. Yozarwardi, oke, maaf, mohon izin Pak. Mungkin karena kesalahan panitia kali ya Pak ya. Jadi panitia jadi tumbal pada malam hari ini ya. Boleh maaf panitia ya. Dan kita juga ingin mendengarkan statement dari Ketua Elkam Palupu, Bapak Safril Datuk Rajo Api.
bahwa tadi yang disampaikan oleh Dr. Wilson terkait dengan alam dan kehidupan yang selaras dan hidup berdampingan begitu ya Pak ya, bahwa di Minangkabau itu juga ada patah alam takambang jadi guru. Nah kemudian dengan adanya isu-isu seperti ini, adanya penangkaran sudah berhasil dilakukan, bagaimana kemudian Bapak melihat kondisi ini dan menjaga keanekaragaman hayati supaya tetap bisa hidup selaras dengan manusia dan juga alam. Monggo Bapak Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, kemudian Pak Zardi dari Biro Humas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, Jaya Hartono, semuanya yang hadir di sini. Kami berterima kasih kepada seluruh panitia semuanya yang telah mengangkat isu bunga rafflesia ini menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa bermanfaat kita untuk melestarikan bunga rafflesia, kemudian juga untuk melestarikan lingkungan kita di Kabupaten Agam, khususnya di Kecamatan Pelupuah. Harapan kita ke depan begitu. Tentu untuk pelestarian itu tentu harus ada langkah-langkah yang kita ambil. Pak mohon izin mikrofonnya dinaikin sedikit. Tentu untuk pelestarian alam itu tentu harus ada langkah-langkah yang kita ambil Pak. Iya benar sekali. Langkah-langkah itu adalah kalau menurut NYAPI kita harus menjaga lingkungan alam tersebut. Jadi untuk menjaga ini tentu kalau menjaga ini mungkin akan berbanyak ini nih Bu, di samping pelestarian akan banyak kita, pengalaman kita sebagai Ketua Elkam akan banyak bersinggungan dengan masalah hukum. Nah, jadi di samping kita menjaga itu, izinkan kesempatan ini NYAPI bertanya kepada kebetulan Ibu Era di sini sebagai Ketua LBH Padang. Yang pertanyaan saya adalah bahwa untuk melestarikan lingkungan itu tentu nanti bergesekan dengan kepentingan masyarakat untuk mencari nafkah atau untuk pembangunan. Seperti kasus yang kita lihat di Pagadih dulu Bu ya. Ada masyarakat atau wali negarinya memakai tanah lingkungan hidup untuk jalan. Kemudian itu tidak ada izin atau apa, kemudian menjadi tersangka, kemudian divonis oleh pengadilan. Yang kami tanyakan adalah bisa nggak kita ini sebagai Elkam Kecamatan Pelupuah, kalau itu kan sudah tindakan hukum, bisa nggak kita berkolaborasi dengan LBH untuk preventif Bu? Preventif maksudnya bisa nggak nanti Ibu datang ke Pelupuah, Kecamatan Pelupuah bekerja sama dengan Elkam Pelupuah, kita undang seluruh tokoh masyarakat atau jorongnya, memberikan pengertian bahwa hutan lingkungan hidup itu ada hukumnya, tidak bisa dilanggar. Seperti kita di Pelupuah itu kan banyak juga perusakan lingkungan seperti penambangan pasir atau di pinggir jalan itu sudah mulai penambangan pasir. Kalau ini tidak kita biarkan, NYAPI yakin lingkungan Pelupuah nanti akan rusak. Kalau kita berjalan itu mulai di pinggir jalan itu sudah mulai ada pohon yang tebang, pasir yang diambil dijual. Jadi kan kita terbuka aja. Kalau kita nggak biarkan ini sebagai tokoh masyarakat, sebagai mama ini harus kita ambil langkah-langkah. Belum tuh nanti menjerumus karena keponakan kita karena tidak tahu, alasan kita tahu Bu, tidak tahu hukum, tidak tahu ini. Tapi kalau hukum kan tidak bisa bicara begitu. Nah, misalnya kita menambang pasir itu galian C, galian C jelas melanggar undang-undang. Itu ada pasalnya, ada hukumannya. Di harapan saya kepada Ibu jawab bisa nggak kita nanti pertanyaannya bekerja sama dengan Ibu datang ke Pelupuah, kita memberi pencerahan kepada masyarakat. Atau kita undang jorongnya, wali negarinya semuanya di kantor camat. Itu yang kita terangkan. Sebab ke depan tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi Bu. Kalau dulu saya beranggapan itu tidak mungkin terjadi. Nyatanya wali negari Pagadih Bu sekarang divonis di Bukit Tinggi 1 tahun, kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Kita harapkan itu tidak terjadi lagi. Tidak terjadi itu langkah-langkah yang diambil preventif. Jadi itu pertanyaan saya Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Safril, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Safril pada malam hari ini. Nah,
Kita melanjutkan pertanyaan dari Bapak Safril kepada Uni Indira ya terkait dengan langkah preventif yang perlu dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati terkait dengan masifnya industri ekstraktif tadi yang sudah Uni jelaskan gitu. Nah, ada langkah hukum atau bantuan hukum yang perlu dilakukan agar masyarakat juga ada efek jera lah supaya tidak melakukan penambangan liar lagi, pemburuan liar, pengambilan pasir secara masif gitu ya untuk keuntungan pribadi. Mungkin boleh Uni Indira silakan. Terima kasih Pak Elkam, Pak Datuk. Tentu saya dengan senang hati LBH akan mau berkolaborasi dan datang ke Palupua untuk kemudian memberikan penguatan tentang bagaimana kita bisa hidup bersama gitu. Jadi memang nggak bisa memang manusia itu terlalu egois ya, berpikir bahwa kepentingan manusia itu di atas segala-galanya itu nggak mungkin gitu. Karena memang ada situasi kita harus hidup serasi dengan makhluk hidup lainnya. Yang biasanya LBH lihat situasi di kampung adalah saat ini permasalahan yang sangat krusial sebagai orang Minangkabau melupakan filsafahnya sendiri sebenarnya. Alam tak kambang jadi guru. Kenapa harus ada falsafah itu? Sebenarnya hubungan dulu nenek moyang kita sangat dekat dengan alam ya. Silek saja bercerita tentang alam begitu ya, jurus-jurusnya. Lalu kemudian banyak pepatah kita itu mengambil dari cerita alam. Dan ini yang dilupakan. Saat ini situasinya ketika ada arus modernitas yang datang ke kampung, kita butuh uang untuk banyak hal, untuk banyak kebutuhan hidup. Itu membuat masyarakat berpikir sederhana dengan melakukan apa potensi yang ada di situ untuk dijadikan keuntungan semata. Tetapi masyarakat harus sadar dari apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan, ketika mereka mengambil banyak, dia akan menghasilkan bencana yang banyak juga. Situasi itu harus disadari. Misalnya seringkali yang saya lihat di Palupuh ya Pak, ketika saya jalan begitu kan erosinya agak tinggi ya Pak. Jadi seringkali di tepi jalan sungai-sungainya itu sudah mulai keruh dan sebagainya di aliran sungai. Itu menandakan memang situasionalnya sudah banyak pohon-pohon yang ditebangi dan sebagainya demi kepentingan ekonomi. Perlu langkah yang clear untuk menyelesaikan itu dengan berbagai pihak. Permasalahan ekonomi masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mengganti pemikiran mereka yang semata-mata misalnya mengambil sesuatu dari alam, harus dirubah polanya begitu. Supaya mereka tidak lagi untuk merepresi alam begitu. Dan juga penting untuk kemudian memberikan pengetahuan kepada banyak masyarakat tentang bagaimana hubungan kita dengan alam gitu. Itu yang paling penting. Saya misalnya melihat ketika banyak orang sudah datang di kampung, misalnya cukong begitu ya, mereka membeli kayu-kayu atau kemudian mereka membeli sejenis satwa yang kemudian tidak boleh mereka jual begitu harusnya. Ketika datang cukong-cukong itu kan permasalahannya yang terjadi kan tidak ada peredaran uang di kampung begitu. Jadi pemerintah pun harus proaktif sebenarnya bagaimana mengganti bisa menghadirkan ekonomi tanding yang pro, yang melindungi alam, bukan yang merepresi alam gitu. Itu menjadi penting. Sembari datuk-datuk kembali mengajarkan anak muda dan menyeru kembali orang-orang semua untuk kemudian bagaimana dulu arifnya orang Minang menjaga alam begitu. Itu menjadi penting. Bagi saya ketika orang Minang saat ini terlalu tergiur dengan industri ekstraktif, sawit, tambang dan segalanya itu dia sudah kehilangan keminangannya begitu. Bagi saya seperti itu. Walaupun saya sesungguhnya juga anak muda Minang yang sudah tercerabut dari akar saya begitu. Karena banyak hal sebagai anak Minang yang tidak saya dapatkan pengetahuan soal makna hidup keminangan itu sendiri begitu. Nah, ini yang penting Pak Datuk kita lakukan bersama dan tentu saja LBH dengan senang hati membantu masyarakat Palupua untuk belajar bersama. Mari kita berjuang bersama
hidup sejahtera, alamnya tetap terjaga. Itu yang paling penting. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan, aplaus untuk Uni Indira gitu. Nah, terkait dengan statement Uni Indira tadi juga sudah terjawab begitu ya Bapak, bahwa LBH siap untuk memberikan langkah-langkah preventif dan juga berkolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Barat begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan minta statement dari sang penangkar bunga Rafflesia pada malam hari ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Joni Hartono. Inilah sang penangkar bunga Rafflesia di luar habitatnya. Silahkan Pak, ada statement atau ungkapan yang ingin disampaikan pada malam hari ini? Ya, Assalamualaikum. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih ke Bang Ilham, Mbak Interest telah mengadakan nonton bareng dan beda filmnya ini. Dan kalau saya melakukan ini cuma menurunkan jalan pikiran saya aja, bukan saya bisa secara ilmiah atau apanya, karena cinta saya sama alam itu aja. Karena saya tidak tidak suka bicara banyak. Baik, oke. Cuma itu saya bisa sampaikan. Oke, baik. Mungkin boleh, ya luar biasa. Mungkin harapannya satu lagi Pak Joni ya katanya kita dapat bisikan ingin mengembangkan kawasan. Gimana tadi? Ya, sekarang ini saya sudah mulai membuka suatu kawasan hutan dan juga sudah memulai menanam tetrastigmanya, mungkin sudah puluhan. Bang Jaka sudah pernah datang ke lokasinya, juga pernah mengambil dokumennya mungkin. Apakah itu kemudian nanti akan dibuka sebagai tempat wisata juga Pak Joni? Kalau saya berprinsip, itu kan hasilnya masih lama, mungkin tahun 2030 dapat hasilnya. Oke. Tapi mungkin bisa untuk edukasi nanti buat kalau sudah jalan, edukasi buat sekolah-sekolah. Karena sekarang ini walaupun Rafflesia tidak ada kalau di Batam Pelupu, sekolah internasional dari Jakarta itu datang itu untuk belajar tentang bunga Rafflesia. Oke, luar biasa. Berarti ini cukup good news ya, atau kabar gembira untuk Provinsi Sumatera Barat, karena seorang Pak Joni Hartono ingin mengembangkan kawasan hutan untuk dijadikan penangkaran, dan ini sudah berhasil dilakukan. Dan kita akan tunggu hasilnya di 2030 ya Pak ya. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut kepada sesi tanya jawab pada malam hari ini gitu ya. Jadi untuk penanya atau untuk tamu undangan yang hadir pada malam hari ini punya unek-unek atau punya pemikiran yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita, boleh silahkan, karena ini sesi tanya jawab bukan sesi curhat, jadi nggak usah panjang-panjang ya. Oke, mungkin diturunkan lagi tangannya, kita hitung, panitia bantu lihat karena antusiasnya cukup tinggi. Oke, diturunkan dulu. Oke, kita hitung mundur ya, dalam hitungan ketiga boleh diacungkan jempolnya, dan panitia mohon dibantu untuk siapa penanya pertama yang berhasil malam hari ini. 3, 2, 3. Oke, turunkan lagi. 3, 2, 1. Mbak yang pakai kacamata boleh? Monggo silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom buat kita semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Tuba, dari hari ini sedang mengabdi di LBH Padang. Pertama banget pengen ngucapin terima kasih banyak sudah mau menerima saya untuk bertanya. Oh, Taga. Oke. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu di sini yang membicarakan tentang Rafflesia itu seringkali luput bagi kita, terutama anak muda. Hal yang sangat sulit kita bahas dan bahkan bisa dikatakan sangat jarang sekali. Pertama banget aku pengen bilang, saya secara spesifik kurang sepakat kalimat Sumbar mengalahkan Bengkulu sebagai bumi Rafflesia seperti ungkapan dari pembawa acara di awal-awal. Karena saya pikir tumbuhnya Rafflesia di Sumatera Barat bahkan bisa dibudidayakan di perkarangan rumah adalah bentuk dari pengupdatean dari ilmu pengetahuan secara objektif. Sedangkan untuk pertanyaan saya,
tadi sebenarnya sudah sempat disinggung perihal pariwisata. Pertanyaan saya kepada para pembicara di depan, apakah ini potensi untuk dibuka ruang wisata menilik dari gencarnya pembangunan pariwisata di beberapa daerah di Sumatera Barat, hanya saja seringkali tidak ramah secara ekologi. Dan pertanyaan ini berangkat juga dari beberapa, setelah saya tahu tentang tematik diskusi pada malam hari ini, saya sempat nge-cross check atau nge-tracking dari media bagaimana keadaan bunga rafflesia di Bengkulu, dan alhasilnya banyak sekali bunga rafflesia di Bengkulu itu sudah rusak karena tangan-tangan serakah. Dan hari ini Sumatera Barat di beberapa tempat sedang gencarnya berbicara tentang pariwisata, tapi kita di LBH bisa cross check, bahkan teman-teman mungkin merasakan bagaimana pariwisata itu tidak ramah akan ekologi. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi Mbak Suba. Oke, mungkin Bang Ade atau Ibu Indira yang ingin menanggapi bahwa keberadaan rafflesia saat ini di Sumatera Barat apakah akan dibuka sebagai tempat wisata dan bagaimana kita menjaganya? Ya. Silakan Bang Ade. Baik, saya kira saya yang pertama menjawab mungkin sebagai bukan perwakilan ya, tapi bagian dari pemerintah. Bagaimana terkait potensi rafflesia ini, apakah memungkinkan dijadikan menjadi daya tarik wisata, sehingga tentu harapannya terhadap masyarakat sekitarnya terdampak. Memang dalam strategi dan rencana aksi konservasi itu adalah diantaranya menjadikan rafflesia ini sebagai suatu potensi wisata. Tapi tentunya bukan wisata sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mbak tadi. Memang di Bengkulu terjadi kerusakan habitat ya, saya menyebutnya kerusakan habitat, di mana rafflesia ini tumbuh dari inangnya berupa liana atau akar itu, karena wisata yang ditawarkan di situ adalah wisata masif, artinya mendatangkan orang banyak, sehingga calon-calon bunga ini itulah yang terinjak, terlukai oleh aktivitas manusia. Akibatnya pada masa-masa berikutnya ketika rafflesia ini sudah mekar, maka dia tidak akan hidup lagi karena inangnya sudah rusak, ataupun bakal-bakal calonnya. Jadi kalau kita rafflesia ini kita menyebutnya kenop, bukan bonggol ataupun buah ya, tapi kenop gitu. Jadi kenopnya ini yang masih bakal-bakalnya ini terinjak rusak. Bagaimana dengan Sumatera Barat? Dari beberapa data kami tadi yang kami sampaikan, misalnya ada 36 titik sebaran populasi. Kalau untuk di kawasan hutan konservasi misalnya cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, ataupun hutan lindung, itu jelas, regulasinya jelas ada yang mengatur bagaimana wisata diperbolehkan, kemudian aktivitas wisata seperti apa yang diperbolehkan, seperti misalnya di Palupu. Di Palupu, secara status dia adalah cagar alam, dalam hal ini pengelolaannya di BKSDA. Pak Joni, selain sebagai penangkar juga sebagai guide, itu sangat memahami bagaimana cara membawa katakanlah atau mendampingi ketika ada kunjungan. Seperti misalnya tidak boleh mendekati bunga itu terlalu dekat ya Pak Joni ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah segala macamnya. Itu untuk sebaran populasi yang berada di katakanlah kawasan hutan. Bagaimana kalau dengan di lokasi yang bukan dalam tanda kutip dikelola oleh negara. Misalnya di kebun masyarakat. Kami punya di Agam setidaknya 4-6 titik lokasi rafflesia yang berada di lahan masyarakat. Sampai dengan saat ini yang kita lakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat. Misalnya dengan luas hampir misalnya katakanlah 1/4 hektar itu kita pagari bersama masyarakat dengan pagar bambu, kemudian ditata sedemikian rupa jalan masuk, jalan keluar kemana. Tapi kuncinya adalah kita tetap harus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pengetahuannya dulu kita berikan. Jadi ketika Bapak ingin menjadikan ini tempat wisata silahkan, tapi dengan pola seperti ini. Misalnya masuk maksimal 2 orang. Nanti kita sudah keluar, baru ganti lagi masuk. Itu yang saat ini kita lakukan di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Tidak tertutup, tentunya nantinya ke depannya ini menjadi potensi wisata. Karena keunikan rafflesia itu sendiri adalah berada ketika dia mekar. Iya, benar. Dan itu rentang waktunya singkat sekali, hanya 7 sampai dengan 10 hari. Kemudian sedikit juga terkait dengan itu, edukasi kita itu, ini menyambung apa yang disampaikan penjelasan dari Mas Jaka tadi.
memang beritanya tentang potensi biodiversity kita ini tidak menarik. Tapi ketika terjadi insiden misalnya kata Pak Kepala Dinas misalnya ada yang merusak Rafflesia atau kejadian 2018 di Palupuh ada yang merusak dia sebenarnya isu yang disebarkan merusak tapi sebenarnya bukan merusak. Dan itu viral secara sampai internasional. Padahal di sisi itu kita punya hal positif lainnya yang juga perlu. Makanya kami juga belakangan ini mungkin sering berkolaborasi dengan rekan-rekan media, mungkin tidak secara formal tentunya. Misalnya ketika kami menemukan ada potensi-potensi ini, kami kabarkan, ini loh kita punya ini loh, silakan rekan media mengemasnya. Bahkan bagi yang berkesempatan, ayo ikut bersama kami melihat langsung. Mohon maaf, mungkin ada beberapa rekan media yang baru melihat langsung, oh seperti ini ternyata Rafflesia itu. Seperti inilah bunga baunya. Bahkan ada beberapa rekan media yang menyebutkan, betul nggak Bang, ini makan orang bunganya. Tentunya mitos-mitos seperti itu dengan melihat langsung, menyaksikan langsung akan mendapatkan pengetahuan. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Ade. Boleh applause. Jadi Mbak, artinya nanti Rafflesia ini tetap akan bisa dijadikan potensi wisata asal regulasi dan juga langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk menjaga tetap dilakukan ya. Dan ini juga menjadi isu yang seksi juga Bang Jaka untuk diangkat ya, tidak hanya isu-isu kerusakan yang kemudian menjadi viral begitu ya, tapi juga banyak sekali isu-isu positif yang bisa kita kembangkan dan juga menjadi bahan di media. Oke, boleh selanjutnya kita akan buka lagi sesi penanya, diturunkan lagi tangannya. Silakan diturunkan lagi tangannya. Ada 2 penanya lagi ya. 3, 2, 1. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Apresiasi saya berikan kepada Pak Joni yang sudah menangkar bunga Rafflesia. Puspa langkah kebanggaan sebenarnya bagi kita di Sumatera Barat gitu. Bicara soal Rafflesia ini, cagar alam meninjau khususnya itu sangat luar biasa. 2020 itu pernah mekar Rafflesia Tuan Mudai dan itu terbesar di dunia. Tadi saya berharap Pak Gulsan masih ada di sini bisa mengulik secara dalam. Tapi saya mau tanya ke Bang Adi dulu yang pertama. Bunga Rafflesia ini kan termasuk bunga langka yang dilindungi. Ya kan? Kalau saya merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, kan jelas di situ ada yang dikatakan mengambil, menyimpan, memperjualbelikan, kan ada sanksinya. Nah, terkait dengan penangkaran bunga Rafflesia ini mungkin ke depannya akan lahir Pak Joni yang baru yang ingin mencoba melakukan penangkaran itu. Sementara di undang-undang mengatakan demikian. Nah, apakah kemungkinan nanti misalnya saya mau mencoba mengikuti jejak langkah dari Pak Joni, terus saya ambil inangnya, berarti kan itu mengambil bagian dari Rafflesia sendiri, apakah akan berbenturan dengan undang-undang itu atau ada semacam izin yang harus diurus ke BKSDA nih misalnya gitu loh. Nah, karena menurut catatan saya setidaknya yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama itu Pak Holidin itu di Kepahyang Bengkulu, dia memulai penangkaran itu tahun 79, mulai mekar tahun 2013 dan terakhir mekar itu di Agustus 2021. Nah, kemudian juga ada Pak Joni kita di Sumatera Barat. Nah, ketika lahir orang-orang seperti ini nanti mengambil bagian dari itu bagaimana? Seperti apa sih urusannya di BKSDA gitu loh. Nah, itu untuk Bang Adit. Kemudian untuk Mbak Indira, bicara soal efek jerah ini sebenarnya gimana ya? Agak sedikit menggelitik sih gitu loh. Di Undang-Undang Nomor 5 90 itu juga dikatakan setiap saya bikin tulisan artikel soal perburuan, soal perusakan atau segala macam itu hukumannya maksimal 5 tahun, dendanya 100 juta seperti itu. Tapi kenyataannya faktanya di lapangan itu paling banter 2 tahun sih gitu loh. Nah, kira-kira dari sudut pandang hukum sendiri Mbak Indira menilai kalau hanya sekedar 2 tahun hitungan bulan sepertinya efek jerah yang dimaksud itu tidak akan ada. Terakhir itu kasus perdagangan satwa kura-kura pencong babi, ya kan di persidangan itu kalau tidak salah saya dapat informasinya dengan Bang Aya, dia mengatakan keuntungannya 30 juta itu baru keuntungan gitu loh. Dan itu menandakan sama sekali tidak ada efek jerah. Jadi sepertinya lebih menarik menjual bagian organ itu ketimbang bermain narkoba. Ya kan? Ancaman hukumannya masih 5 tahun terus nanti jatuhnya 1,5 tahun dan nilai jualnya pun sangat tinggi. Nah, itu mungkin ke depannya bisa jadi LBH Padang ini mengajukan semacam revisi undang-undang itu kayak
mungkin ancamannya lebih tinggi lagi dan nanti putusan di pengadilannya juga akan lebih berat lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dengan abang siapa tadi bang? Saya Andri. Bang Andri. Oke, mungkin Bang Ade mungkin langsung saja dijawab pertanyaannya. Baik, saya dari mulai dapat undangan dari Interes, saya sudah menduga bahwa pertanyaan ini pasti akan muncul. Karena terkait dengan status konservasi dari bunga rafflesianya ini. Bunga rafflesia ini dilindungi, ya, Undang-Undang Nomor 5 1990 itu menegaskan. Kemudian sebagai pertanyaan dari Pak Andri tadi, bahwa setiap orang dilarang mengambil, membawa, baik dia hidup, mati ataupun bagian-bagiannya. Apalagi mengeluarkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu tegas Undang-Undang menyebutkannya. Berikut dengan sanksinya. Nah, bagaimana ke depannya ini kata Bang Andri tadi, kalau seandainya ada Pak Joni berikutnya ingin melakukan hal yang serupa, dia ambil misalnya bagian-bagian dari rafflesia ini, kemudian dia budidayakan juga, gitu kan? Apakah ini tidak bertentangan dengan undang-undang? Saya kira gini, di eranya sekarang itu saya yakin Mbak Indira sepakat bahwa hukum itu adalah langkah terakhir. Apa istilahnya itu Mbak? Kurang lebih beliau nanti menyampaikan bahwa hukum itu adalah cara terakhir kita. Ada cara dan tahapan lain yang kita gunakan. Misalnya pada kejadiannya Pak Joni ini, kita mengambil azas manfaat daripada azas pertanggungjawaban perbuatan pidana ya. Seperti itu ya, mohon diluruskan nanti oleh Mbak Indira. Memang secara aturan tidak pas, keliru di situ. Karena rafflesia ini dilindungi, dia tidak boleh disimpan. Tidak boleh ini. Bahkan PP 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa menegaskan 10 spesies yang tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan ini ya bukan dimanfaatkan untuk dilihat gitu ya, tapi dimanfaatkan. Termasuk salah satunya adalah rafflesia. Itu lebih ditegaskan lagi di PP nomor 8 tahun 99. Nah, kejadian dari Pak Joni ini kita tetap memberi apresiasi karena ini hal yang luar biasa dan langka terjadi. Bagaimana LIPI memulai mengembangkan di luar, karena LIPI memang lembaga pemerintah yang diberikan juga hak untuk melakukan itu. Dengan teknologinya bisa berhasil, sementara Pak Joni dengan otodidaknya juga berhasil. Ini kedua kejadian yang sama, cuma pelakunya berbeda. Nah, pada kondisi Pak Joni ini kita lebih melihat kepada azas kemanfaatannya. Mungkin saya kira nanti perlu penjelasan lebih ini dari Mbak Indira, gimana kita misalnya dari niat perbuatan, saya kira seperti itu ya. Apa tujuan niat perbuatan dari ini? Yang jelas Pak Joni Arton ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya kira seperti itu pandangannya terkait pertanyaan Pak Andri tadi. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mbak Indira bagaimana kemudian revisi undang-undang supaya bisa ada efek jera. Sebentar, pada bagian itu saya lupa. Oke. Terkait undang-undang. Mungkin juga Pak Andri saya yakin sudah mengetahui juga, tapi tidak ada salahnya kami ingatkan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 itu sedang berlangsung saat ini di DPR Pusat. Dan sudah beberapa kali melalui tahapan pembahasan di mana di dalamnya salah satunya tidak hanya diatur konservasi itu terhadap fisik, tapi juga tambahnya adalah sumber daya genetik atau SDG istilah kerennya sekarang. Sedikit contoh kasus di Kalimantan bagaimana BKSDAS itu menangkap warga negara asing yang ketahuan hanya membawa sampel tanah, sampel bagian daun, sampel bagian dari kupu-kupu untuk dibawa ke luar negeri. Dari sisi mata kasat mata kita melihat, kan cuma buatan, apa salahnya? Tapi jangan lupa, jangan kaget bahwa sekarang bunga bangkai sudah ada di Copenhagen, harimau Sumatera sudah ada di luar negeri misalnya. Jangan sampai sumber daya alam kita, keanekaragaman hayati kita itu dicuri dan oleh pihak luar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Ade, cukup jelas ya Bang Andri. Mungkin Mbak Indira monggo dilanjutkan singkat saja, silakan. Oke, kalau Bang Andri tanya, kira-kira kalau di undang-undangnya begitu, tindakan Pak Joni kalau kita berpikiran aliran positivistik pasti salah karena deliknya formil begitu. Tapi coba pikirkan dari aspek niat atau mens rea secara hukum. Nah, makanya sepertinya sebenarnya hal yang ditangkap perlu merevisi undang-undang itu.
Karena memang situasinya saya orang yang paling agak kurang suka ya sama delik formil begitu. Delik formil itu tidak melihat akibat sebenarnya. Dia hanya melihat siapa yang sama kayak narkoba begitu ya. Siapa yang menyimpan, menguasai dan itu terkadang dampaknya tidak signifikan begitu ya. Misalnya yang apa yang dilakukan oleh Pak Joni orang lokal yang kemudian menggunakan pengetahuan lokalnya untuk mengembangkan untuk niat yang baik begitu dengan aspek keadilan, maka perlu untuk kemudian dilindungi secara hukum. Maka pilihan untuk merevisi itu menjadi penting. Sepertinya ke depan perlu memang ditata, regulasi menata terkait bagaimana pola-pola pemanfaatannya ya. Misalnya untuk kepentingan pengembangan. Dan itu menjadi satu hal yang harus kita advokasi di dalam revisi undang-undang itu. Karena nanti posisinya orang-orang seperti Pak Joni bisa dikriminalisasi pada niatnya baik begitu. Ya, jangan benar. sampai. Memang di Indonesia kadang-kadang situasi hukum SDA kita begitu ya. Jadi masih banyak yang bolong-bolong, itu yang harus ditambal-tambal terus-menerus. Nah, terkait soal efek jera. Saya orang yang ini ya soal efektivitas hukum. Jadi memang mesti tahu dulu orang-orang yang berbuat itu niatnya apa gitu. Saya orang yang melihat sesuatu masalah hukum itu melihat aspek pelaku. Kenapa harus melihat aspek pelaku? Karena perlu menjawab kenapa dia melakukan itu. Kalau misalnya saya sebenarnya orang yang tidak yakin bahwa segala sesuatu efektivitas hukum itu dijawab dengan penjara. No. Kenapa? Bagi saya misalnya apa aktivitas hukum untuk seorang pelaku koruptor? Ya dimiskinkan, bukan dipenjara. Karena niatnya kan cari duit, benar enggak? Kan dia rakus duit begitu ya. Maka kalau misalnya niatnya seperti itu menjual satwa ya caranya ya ditarik segala keuntungannya. Kan permasalahannya di Undang-Undang Satwa kan cuman penjara Bang. Yang di Undang-Undang Kenakalan Hayati ya, tapi tidak kemudian ada tambahan soal denda dan sebagainya atau pengambilan keuntungan begitu. Nah ini situasinya. Jadi memang harus melihat efektivitas hukum itu tidak bisa memakai azas fiksi hukum ya, yang selalu didengung-dengungkan negara. Apa hukum yang baik? Bagaimana dia benar-benar tegak, maka dia harus berasal dari jiwa rakyat itu sendiri. Gak bisa misalnya dibilang, Anda harus jaga reflesia, pokoknya reflesia itu jangan diapa-apain gitu. Kalau nggak tahu alasannya kenapa harus menjaga, ya orang nggak bakal menjaga. Iya begitu. benar. Jadi harus ada rasionalitas yang dibangun dan itu sebenarnya fungsi-fungsi edukasi harus diperkuat. Jadi nggak bisa bilang reflesia harus dijaga, kenapa harus dijaga? Dia nggak tahu untuk apa harus menjaga reflesia begitu. Benar. Tetapi ketika misalnya kita katakan ketika ada reflesia maka kemudian hutan terjaga karena kemudian ada ekosistem yang hidup, pola rantai makanan yang hidup. Jika ini tidak ada, maka kemudian terganggu keseimbangan, terjadi ini dan itu akan masuk akal. Maka berhukum dengan logika rasional itu menjadi penting, tidak hanya paham, oh Anda nggak boleh melakukan itu, tapi harus paham apa alasan logiknya tidak boleh melakukan itu. Gitu. Oke, berarti yang paling revisi penting. undang-undang untuk hal ini masih tetap bisa dilakukan ya Mbak Indira? Revisi satu, yang kedua bagaimana menguatkan kembali pengetahuan orang lokal terkait apa pentingnya, urgennya menjaga reflesia itu menjadi penting. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Bang Andri sudah terjawab ya. Oke, luar biasa. Boleh berikan applause sekali lagi. Dan pertanyaan terakhir untuk satu penanya, silakan singkat saja. Salam perkenalan, nama saya Adelina Sofia. Kebetulan saya Ketua Ekraf Kabupaten Agam. Alamat asli Batang Pelupuah. Nah, terima kasih banyak Kapado Interes yang menghadirkan acara pada hari ini. Setelah itu narasumber yang hadir pada hari ini. Karena memang reflesia itu ikonnya dunia. Allah banyak kenal gitu. Cuma tidak ada efeknya atau nilai ekonominya untuk masyarakat banyak. Nah dari mulai ya ketik lah gitu. Dulu lah banyak turis, lah banyak orang-orang luar negeri lah hadir gitu. Cuma sampai kini yang masyarakat banyak alun bisa merasuan atau menambah nilai ekonomi untuk masyarakat sekitarnya. Jadi beberapa kali pernah kami menyampaikan ke anggota dewan, bisa nggak pokir atau apalah nilai anggaran yang bisa untuk menambah bagaimana pariwisata itu hiduplah di kecamatan khusus Batang Pelupuah. Namun
ada sedikit beban. Nagari menyampaikan waktu itu bahwa kalau Rafflesia kita kelola atau kemana itu urusan dari BKSDA, nggak bisa kita ganggu gugat gitu. Jadi sekarang kami berharap, ini sebagai saya masyarakat ya Pak ya, bagaimana solusinya supaya sekitaran sana menikmati hasil, pengunjung banyak ke sana tanpa merusak lingkungan yang ada di hutan tersebut. Pengelolaannya gitu. Karena apa? Wisata kami udah terkenal sedunia. Namun masyarakat sekitar situ tidak menikmati, tidak istilahnya ekonomi masyarakat tidak ada berpengaruh gitu. Mungkin itu kepada Ibu, kepada Bapak, harapan kami sangat besar. Begitu juga kepada dinas, kepada Pak Kadis, bagaimana pariwisata di Batang Pelupo itu hiduplah bukan luar negeri aja yang mencintai sana. Tapi sekitaran masyarakat, khusus Kabupaten Agam, Sumatera Barat melirik, hadirlah ramai-ramai ke sana. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin langsung saja Pak Ade atau mungkin Bang Jaka yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan barusan gitu. Bagaimana keanekaragaman dan kekayaan wisata di Batang Palupu itu tidak dinikmati oleh masyarakat di Batang Palupu sendiri? Itu permasalahan yang sebenarnya akar ya dari semua dari semua kerusakan yang ada dan ada ketidakterhubungan tadi. Saya sebenarnya secara pribadi pesimis karena ketika saya pernah wawancara Bapak Audi, apakah ada kebijakan soal perubahan iklim dan beliau mengatakan tidak ada. Dan ini membuat saya kemudian menarik ke belakang melihat bagaimana pariwisata yang ada ini tidak dikelola dengan baik, baik dari pemerintahan atau dari swastanya sendiri. Nah, yang perlu satu lagi yang sering saya lihat, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, persoalan mitigasi di Sumbar terkait sumber daya alam, saya belum melihat begitu masif karena beberapa kayak seperti keluhan-keluhan tadi, misalnya ada benturan masyarakat dan orang adat soal kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu kemudian membuat saya bertanya, gimana sih sebenarnya mitigasi konflik TSL di Sumatera Barat? Karena hal itu terjadi berulang-ulang, tapi kemudian pemberdayaan masyarakatnya berarti kan kurang itu kalau saya lihat. Nah itu sih kalau saya lihat, mungkin dengan adanya misalnya kehadiran Pak Yos, atau sebenarnya berharapnya tadi kehadirannya Pak Mayeldi ya, itu bisa menjadi catatan penting untuk kemudian kedepannya untuk dipikirkan, ditarik ke perubahan iklim tadi, apa yang dijaga oleh Pak Joni dan masyarakat setempat perlahan-lahan bisa rusak ketika nggak ada penanganan soal perubahan iklim ini tadi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit dari Bang Ade, last but not least, silakan. Baik, sedikit saja saya kira, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu penanya tadi, bahwa kampung beliau sudah terkenal secara internasional, turis sudah sering masuk. Tapi kenapa belum memberikan dampak terhadap kami masyarakat itu? Saya kira hal ini yang akan menjadi perlu pembenahan berarti. Potensi kita punya, peminat kita sudah ada, bagaimana mengelola yang di dalam? Yang saya kira tentunya ini tidak akan selesai hanya kalau kita berharap kepada BKSDA saja, karena BKSDA juga punya kewenangan terbatas. Tapi saya kira ini perlu tadi kembali ke awal, ke visi dari strategi dan rencana aksi konservasi Rafflesia itu bagaimana kolaborasi semua pihak terjalin. Saya kira ini saya baru tahu juga Bu, bahwa turis banyak ke situ tapi tidak memberikan dampak. Tapi setidaknya yang dapat kami jawab pada saat ini adalah dampak secara langsung ekonomi terhadap masyarakat situ dari keberadaan Rafflesia ini memang tidak ada. Tapi dampak lingkungan terhadap keberadaan Rafflesia ini ada. Saya sangat memahami daerah tersebut di mana posisi Rafflesia ini sendiri berada di hulu perairan, sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Sehingga
dengan terjaganya habitat Rafflesia, otomatis ketersediaan sumber air bagi masyarakat di sana juga akan terjaga. Itu dampak tentunya tidak langsung diberikan oleh dengan adanya keberadaan Rafflesia ini. Tapi kalau dampak secara langsungnya, kami baru tahu juga, apakah setahu kami selama ini di sana sudah ada Pok Darwis, yang tentunya ini dikelola oleh pemerintah daerah, bukan di domain kami. Saya kira seperti itu dan sudah terkelola dengan baik. Tentunya kalau memang seperti itu kejadiannya, tentu ini perlu dilakukan perbaikan atau istilahnya bagaimana pengelolaan ini menjadi lebih terkoordinir, saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang Arya. Boleh berikan plus untuk narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin ini menjadi PR juga Pak Yozarwardi untuk kita semua, karena tadi masih banyak penanya yang ingin bertanya dan antusiasme dari masyarakat kita dan terutama kaum muda cukup giat begitu Pak. Mungkin bisa diadakan sering-sering acara seperti ini begitu ya Pak ya, dari pemerintahan yang mungkin turun langsung, karena kolaborasi tidak akan bisa dilakukan kalau generasi-generasi muda tidak ikut dilibatkan dalam hal ini. Oke, baik, terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir dan juga para narasumber kita pada malam hari ini, dan juga untuk para penonton yang masih stay tune di live streaming YouTube Interest. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini, dan dengan berakhirnya pertanyaan dari 3 penanya yang beruntung pada malam hari ini, maka sesi talk show dan juga diskusi kita pada malam hari ini juga akan berakhir, juga akan segera berakhir gitu ya, dan mungkin kedepannya kita akan sering melakukan diskusi-diskusi seperti ini karena peminat dan antusiasnya cukup banyak sekali. Oke, baik, kalau begitu saya Mayani Effendi, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini, dan sebagai penutup acara kita, penyerahan sertifikat dan juga ada merchandise dari panitia Interest untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin bisa diserahkan langsung. Oke, luar biasa. Boleh kita berikan applause dan silakan untuk berfoto bersama. Oke, luar biasa. Dan juga kami mengundang untuk Bapak Kepala Dinas untuk hadir ke depan untuk menerima merchandise dari Interest juga. Kemudian Bapak Joni dan juga Bapak Ketua Elkam kita mungkin bisa diwakili. Baik, silakan Bapak, dimohon kehadirannya untuk maju ke depan. Terakhir foto sesi foto bersama para narasumber dan juga founder Interest. Silakan untuk mengambil posisi, Bang Jaka.